Oke guys, welcome back to my channel. Biasa di channel Max Ihsan ya. Eh, Kembali lagi kita membahas tentang blogging ya. Dan ini adalah video yang paling penting sih buat kalian ikuti karena pada video ini saya akan memberikan sebuah atau beberapa tips cara agar blog banyak dikunjungi orang ya. Jadi seperti itu pembahasan utama dalam video kali ini. Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buat kalian yang nonton video ini, kalau yang udah subscribe, terima kasih. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga di like. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita mulai aja videonya. Jadi gini, blog itu baru bakalan bisa menghasilkan uang dari iklan atau dari apapun itu kalau misalkan memiliki banyak pengunjung ya guys ya. Nah, untuk mendatangkan banyak pengunjung ke blog itu sebenarnya susah-susah gampang sih kalau saya bilang ya. Jadi bisa dibilang susah, bisa dibilang juga gampang sebenarnya. Faktor luck juga ada di sana ya. Jangan salah loh, ada orang yang bener-bener contohnya misalkan nih seperti saya bikin blog sengaja gitu belajar SEO otodidak semuanya semuanya saya pelajari supaya blog saya banyak pengunjung. Tapi toh buktinya sehari cuman dapat pengunjung 100 atau bahkan mungkin kurang dari itu. Tapi ada juga orang yang cuman bikin blog iseng gitu. Tapi tiba-tiba pengunjungnya membludak gitu, pengunjung organiknya. Itu kembali lagi ke faktor keberuntungan. Tapi berbicara masalah keberuntungan itu kan keberuntungan tuh nggak setiap orang dapat ya kan. Nah, alangkah baiknya kita belajar aja meskipun sebenarnya tentang dunia blogging ini itu nggak ada pelajarannya kalau di sekolah ya. Yang pengalaman saya tapi nggak tahu kalau misalkan di yang sekarang di sekolah-sekolah kalian misalkan yang masih sekolah apakah diajarkan tentang blogging atau enggak gitu. Kalau saya sih 100% otodidak ya belajar blogging itu. Nah, pembahasan utama dalam video ini adalah bagaimana cara agar blog banyak pengunjung. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nih. Ini sih kalian boleh ketawa sebenarnya kalau ngelihat pengunjung blog saya yang hari ini aja sampai jam segini baru dapat 8 pengunjung gitu. Tapi ini organik loh. 8 pengunjung juga kemarin baru 169. Jadi gini ceritanya. Blog saya ini yang Max Ihsan itu kemarin-kemarin pengunjungnya udah keren banget sih sebenarnya. Sebelum terjadinya update algoritma Google. Itu dalam sehari itu bisa nyampe 300 bahkan mungkin kalau 500 belum sih. Kayaknya kalau 400 sudah pernah deh per hari ya. Eh Progres blognya itu meningkat banget. Bagus, bagus. Bahkan hampir semua artikel itu bisa tembus di peguan. Nah, sayangnya ketika kemarin ketika Google melakukan update algoritma spam, blog saya ini kena gitu. Kena algoritma tersebut dan hampir 90% artikel yang ada di peguan blog saya itu semuanya merosot banget, turun banget ya. Secara otomatis apa namanya? Pengunjung blog saya juga ikut turun secara drastis. Penghasilan pun ya drastis turun juga ya. Ya kalian bayangin aja lah. Gini nih, eh, penghasilan AdSense blog saya itu bulan kemarin itu kalau nggak salah bisa nyampe 30.000 per bulan. Sekarang bulan November sekarang nih udah tanggal 20 ini baru dapat 5.000 6.000 tuh ya. Bayangin itu karena apa sih bisa turun gitu penghasilannya? Itu karena terjadi penurunan traffic itu. Nah, kenapa blog saya kena imbas dari update algoritma Google ya?
Jadi gini, algoritma Google yang kemarin yang update itu adalah spam ya, update spam. Sayangnya untuk beberapa bulan terakhir blog saya itu terkena jingling ya. eh otomatis otomatis ya, Google menganggap blog saya dapat traffic spam seperti ini. Karena memang nih ya, saya dapat traffic spam nih. Ini 30 hari terakhir tuh ya. Nah, itu traffic spam semuanya. Otomatis blog saya kena lah karena ini memang terdeteksi sebagai traffic spam. Akhirnya ya merosot banget, penghasilan menurun, traffic menurun. Tapi saya nggak berkecil hati, saya tetap aja update video untuk di artikel ya, untuk di blog juga. Lalu update artikel juga minimal seminggu tuh sekali lah gitu ya. Supaya bisa mengembalikan authority blog saya yang yang awalnya terpercaya itu di Google gitu. Dan sekarang peringkatnya merosot banget nih. Jadi oke, kembali ke pembahasan utamanya ya. Cara membuat blog banyak dikunjungi orang. Jadi saya berani bikin konten ini karena memang saya udah berhasil membuat blog saya ramai pengunjung. Terlepas hari ini baru dapat 8 orang nih yang masuk. Ini karena blog saya memang terkena update spam ya. Saya yakin kalau kalian juga punya blog yang kena update spam, pasti trafficnya menurun banget gitu. Tapi ini alhamdulillah udah mulai ada peningkatan lagi. Awalnya sehari itu cuma 30, ketika udah kena traffic spam itu cuma 30 orang sehari itu. Sekarang udah, kemarin tuh udah nyampe 169 lagi. Nah, oke, kita masuk aja langsung ke pembahasannya. 24 cara agar blog banyak dikunjungi. Ini adalah artikel yang pernah saya buat dan artikel ini pernah masuk di peguan Google ya guys ya, untuk kata kunci cara agar blog banyak dikunjungi. Ini pernah masuk ke peguan dan posisi rata-ratanya ada di 8, di posisi 8 atau di posisi 7, bahkan pernah juga masuk ke 5. Hanya saja setelah terkena spam, update spam dari Google, itu langsung sekarang dia masuk ke posisi 12 kalau nggak salah. Coba kita cek. Ya, dia masuk ke posisi 12. Ngedrop parah. Ya. Tapi yang kita bahas bukan masalah ngedropnya, tapi bagaimana cara agar blog banyak pengunjung. Nah, di sini saya udah menjelaskan. Jadi traffic itu adalah hal yang sangat penting untuk blog gitu. Dan untuk bisa mendatangkan traffic banyak cara sebenarnya ya. Yang jelas yang pertama ya harus belajar SEO, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana caranya supaya artikel blog kita atau blog kita itu selalu ada di halaman pertama, bahkan kalau bisa ya di posisi top 1 gitu. Kalau posisi top 1 ya udah jelas lah, nggak mungkin orang misalkan nyari, contohnya saya misalkan cara agar blog banyak pengunjung kayak gini. Mungkin saya ngecek langsung ke nomor 12 kan, nggak mungkin, atau ke halaman 10. Pasti ketika ngetik ini lalu klik enter, pasti bakalan langsung yang pertama yang diklik. Nah, kita tuh tinggal berpikir gimana caranya membuat artikel di blog kita itu bisa masuk di top one. Memang nggak akan semudah itu ya, karena perlu perlu hal-hal lain, perlu SEO-nya on page maupun off page seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas. Nah, sekarang ini adalah 24 cara agar blog banyak pengunjung versi saya ya, yang pernah saya lakukan. Dan ini udah terbukti loh. Ini udah terbukti bisa mendatangkan traffic beratus-ratus per hari ke blog kita ya. Nah, cara agar blog banyak pengunjung yang pertama, ini dari saya nih. Jangan pilih blog gratisan. Jadi yang dimaksud blog gratisan itu adalah blogspot ya guys ya, blogspot itu. Lah, ini kan abang nih pakai blog gratisan juga, pakai blogger juga kan? Iya, saya pakai blogger, tapi domainnya saya nggak pakai blog cepot ya. Saya nggak pakai kayak gini misalkan. Sorry. maxihsan
blogspot.com. Saya nggak pakai seperti itu ya guys ya. Enggak, jadi langsung aja kayak gini. Misalkan .my.id atau misalkan di sini .com bisa aja kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan pilih blog gratisan. Blogernya boleh kalian pilih, suka-suka kalian aja. Kalau misalkan kalian nyaman di blogger ya pilih blogger. Memang banyak yang merekomendasikan untuk memilih WordPress daripada blogger sebenarnya. Tapi kalau di WordPress itu kalian harus punya hosting. Kalian harus beli beli hosting sendiri gitu kan. Untuk blogger kere-hore apalagi yang masih belajar, sebaiknya sih pilih dulu aja Blogspot ya. Nggak apa-apa, domainnya murah kok. MyID cuma 12 ribuan, terus hostingnya gratis selamanya dari Google ya kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian langsung mau pilih WordPress, itu lebih bagus sih gitu ya. Belajar banyak kok tutorialnya, di Google udah banyak yang bikin tutorial tentang WordPress, di YouTube juga banyak yang bikin tutorial tentang WordPress. Yang kedua, gunakan domain dan hosting berbayar. Nah, ini juga saya rekomendasikan. Jadi kalau misalkan kalian punya uang lebih, mau membangun blog, lebih baik menggunakan domain dan hosting berbayar. Kalau domain udah jelas tadi, yang paling murah domain.my.id itu cuma 12 ribuan. Kalau misalkan kalian mau domain gratis selamanya, kalian tinggal daftar aja di apa, domain.eu.org. Saya udah bikin artikelnya, videonya juga udah bikin ya. Silahkan kalian lihat cara mendapatkan domain eu.org secara gratis permanen selamanya. Nah, hosting berbayar ya otomatis ketika kalian pakai WordPress, maka kalian harus menggunakan hosting. Hostingnya itu harganya tergantung ya, tergantung besaran hostingnya. Ada yang 1 giga, ada yang 2 giga, mungkin bahkan lebih gitu hostingnya. Oke, maaf, lagi batuk nih sebenarnya ya. Jadi kayak gini, semakin besar kapasitas hosting, maka harganya pun semakin mahal seperti itu. Apakah sangat direkomendasikan menggunakan domain domain dan hosting? Domain wajib, hosting juga wajib kalau misalkan kalian pengen benar-benar menjadi seorang blogger yang profesional, karena saya lihat-lihat hampir semua blogger profesional di dunia itu pakai WordPress, bukan pakai blogger ya. Tapi kalau misalkan pakai blogger juga itu bukan sesuatu yang haram gitu. Nggak apa-apa selama kita bisa ngeoptimasi blognya dengan sempurna ya. Blogger juga bisa bersaing kok ya. Nggak percaya? Oke. Kalau nggak percaya mari kita cek kayak gini. Cara agar blog banyak dikunjungi. Nah, ini kata kuncinya kita cari. Pertama, ini udah jelas website. Ini juga website berita. Ini website eh, domain apa apa namanya, jual beli domain hosting ini. Nah, ini nih, lihat nih, ini domain gratisan ya. Ini domain gratisan, terus pakai blogspot juga, tapi ini bisa dia bersaing ya. Dia sekarang ada di posisi berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dia ada di posisi nomor 7. Nah, ini pakai domain gratisan loh, guys ya. Jadi, selama SEO-nya benar, selama penerapan SEO on fake dan off fake-nya itu benar, blogger juga atau blogspot juga bisa bersaing di SERP ya. Oke, lanjut. Terus buat konten berguna dan berkualitas ya, jelas ya, ini wajib. Ini wajib banget. eh Kalau misalkan kalian pingin blognya banyak dikunjungi orang, ya otomatis konten yang ada di blog juga harus berguna dan berkualitas gitu. Yang dimaksud berkualitas itu seperti ini. Isinya padat, jelas, dan bisa memberikan solusi. Ya, seperti itu. Contoh misalkan ada orang nyari eh, cara memperbaiki hard disk misalkan yang tidak terbaca, nah seperti itu. Nah, orang tuh ketika masuk ke sini, ketika masuk ke artikel ini, lalu ngebaca artikelnya, lalu di dalamnya ada tutorial yang lengkap, penjelasannya lengkap, maka pengunjung itu atau si pembaca itu akan puas seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan konten berkualitas seperti itu ya.
Dan kalau untuk mendatangkan banyak pengunjung blog yang banyak itu gitu, itu wajib terus buat konten berguna ya. Jadi bikin konten itu jangan asal-asalan ya. Sekarang bikin konten panjang-panjang 5.000 kata percuma kalau isinya nggak bener ya. Yang nggak usah panjang-panjang, 1.000 kata, 700 kata juga kalau isinya padat, jelas, bisa memberikan solusi, ya, itu udah keren sih sebenarnya ya, daripada 1.000 kata berbelit-belit ya, seperti itu ya. Kayak beri nama dan caption pada gambar. Nah, ini sih lebih ke SEO on page ya sebenarnya ya. Tapi saya juga sering memberikan nama dan caption pada gambar. Jadi di bawahnya itu, nah seperti ini misalkan. Nah, ini contohnya cara agar blog banyak pengunjung. Nah, ini gambarnya nih. Di bawahnya di sini dikasih caption. Ada juga nanti alternatif dia, alternatif name ya. Biasanya ada. Pilih judul dan keyword yang ramah SEO. Yang ramah SEO tuh kayak gini. Eh Contohnya seperti ini nih yang ramah SEO tuh. Eh Cara membuat nasi goreng. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan. Ini yang pertama. Ini yang pertama nih untuk kata kunci cara membuat nasi goreng. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga. Nah, 5 resep nasi goreng. Oke. Lihat nah sekarang nih. Di posisi pertama itu yang disebut Ramaseo itu dia menggunakan angka di depannya. Ya. 5 cara membuat nasi goreng. Padahal kata kunci yang saya ketik adalah cara membuat nasi goreng, tapi yang muncul paling atas itu adalah ini. 5 resep nasi goreng itu artinya ada kemungkinan kalau misalkan kita membuat judul blog itu harus menggunakan angka. Ya, tapi itu nggak wajib sih sebenarnya menurut saya. Tapi dari beberapa sorry. Oke, tapi dari beberapa hasil percobaan hampir semuanya yang ini kayak IDN Times, teknooccasion.com itu di depannya selalu menggunakan angka ya. Perhatikan nih. 5 cara mengatasi harddisk tidak terbaca. 6 cara mengatasi harddisk tidak terbaca. Terus yang ini, 5 resep nasi goreng. Ya, itu artinya kayak gitu. Jadi kita itu harus menggunakan judul yang menggunakan angka. Terus yang ramah SEO juga. Nah, di sini saya udah jelaskan di artikelnya. Nanti silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak merekomendasikan juga kalau misalkan membuat judul itu kayak gini, misalkan cara membuat nasi goreng. Nah, ini terlalu pendek sebenarnya ya. Untuk artikel maaf, untuk judul ini terlalu pendek, maka ada baiknya kita tambahkan misalkan di sini 5 atau misalkan 8 atau 7 gitu. 7 cara membuat nasi goreng rumahan, ala rumahan. Rumahan. Nah, ini panjang nih. Segini udah ramah SEO karena kata kuncinya kita simpen di depan di sini. Cara membuat nasi goreng ala rumahan. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke, lanjut. Buat URL pendek. Nah, URL pendek ya. Jadi URL pendek itu ada di sini sebenarnya. Oke, saya contohkan aja seperti ini misalkan. Saya membuat artikel baru. Contohnya misalkan seperti ini. Di sini saya kasih judul cara membuat donat enak dan bergizi. Nah, seperti itu misalkan. Nah, secara otomatis judul ini akan masuk di permaling seperti ini. Cara membuat donat enak dan bergizi. Nah, seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan untuk URL itu, karena di sini juga buat URL lebih pendek, ya berarti
kita harus melakukan permalink khusus ya. Nah, di sini kita klik permalink khusus, lalu masukkan aja kata kunci utamanya. Cara pakai strip, jangan pakai spasi, membuat donat. Nah, ini lebih direkomendasikan daripada yang tadi, cara membuat donat enak dan bergizi. Karena itu URL-nya terlalu panjang. Sedangkan kalau yang ini URL-nya jauh lebih pendek ya guys ya. Ya, apa sih manfaatnya misalkan menggunakan URL yang lebih pendek? Pertama, dari pengalaman saya jauh lebih SEO ya, dan Google juga lebih menyukainya daripada URL yang panjang-panjang. Yang kedua, apa namanya, mudah terindeks, yang itu yang saya rasakan. Artikel yang dibuat tadi, yang URL-nya dipendekkan tadi, jauh lebih cepat terindeks ya. eh Kalau kalian tahu juga kan, ini yang paling ini nih, bitly bit.ly itu adalah URL pemendek URL gitu. Bayangin aja nih, kita kalau misalkan masukin URL ini, cara agar blog banyak pengunjung, lalu misalkan kita masukin ke sini, lalu klik shorten. Nah, lihat URL-nya jadi pendek banget dong. bit.ly jadi segini, bayangin. Nah, kalau bisa sih kita di blog kita juga punya pemendek URL sendiri, tapi nggak kepikiran ke sana. Kalau saya belum kepikir ke sana. Dan apakah bisa gitu di serp itu kita bikin itu dan terbaca oleh Google, itu bisa nggak gitu ya? Itu wajib diulik sih sebenarnya. Kalau bisa ya, cuman bakalan butuh waktu yang lama gitu. Oke, jadi yang keenam adalah buat URL lebih pendek. Jadi usahakan jangan asal-asalan. Misalkan kalian bikin judul artikelnya panjang, cara agar laptop tidak lemot ketika digunakan. Nah, contohnya misalkan ke sini, ke permalink otomatis. Nah, di sininya Mas ya. Oke, nah jadi nggak mungkin juga kalian yang ini ya. Nggak mungkin juga kalian misalkan yang ini terlalu panjang. Jadi lebih baik kalau misalkan judulnya ini cara agar laptop tidak lemot ketika digunakan, ya udah ambil itu aja, ambil depannya aja, cara. Oke, huruf kecil aja, cara agar laptop tidak lemot. Udah segitu aja. Ini yang paling keren. Oke, paham ya? Buat URL semakin pendek itu jauh lebih baik. Submit ke mesin pencari, udah jelas lah. Ke mesin pencari Google ya otomatis kalian harus punya search console, dan saya anggap kalian udah punya search console ya. Jelas saya anggap kalian udah punya search console. Kalau misalkan seorang blogger itu nggak artikel itu nggak akan muncul kalau misalkan nggak didaftarin ke search console. Jelas harus daftar search console. Gimana caranya? Kalau caranya sih saya juga udah bikin artikelnya, tapi di sini saya akan contohkan sekilas. Jadi misalkan kayak gini, kalian udah bikin artikel, udah beres, udah dipublish, maka URL-nya akan muncul seperti ini. Kalian tinggal buka search console, lalu klik di sini, pastikan di sana, lalu tinggal klik enter aja. Lalu seperti ini, nanti minta pengindekan ya. Karena ini udah terindeks, jadi saya nggak perlu minta pengindekan ulang lagi ya. Submit ke mesin pencari wajib. Buat artikel berkualitas. Nah, seperti yang tadi, ini sih lebih spesifik ya. Kalau tadi kan di atas buat konten berguna dan berkualitas. Konten utama di blog itu adalah artikel gitu. Tapi kalau saya nggak juga sih, karena saya membuat ada e-book di sini ya, ada e-book, terus ada banyak lagi selain dari itu. Saya juga bikin konten tentang share desain
kartu pelajar atau desain PSD juga ya. Jadi nggak selalu artikel, dan itu berguna dan itu berkualitas juga gitu. Tapi yang nomor 8 ini buat artikel berkualitas ya. Artikel yang berkualitas itu yang seperti apa? Nah, seperti ini. Apa sih artikel berkualitas itu dan apa bikinnya susah? Jadi, artikel berkualitas adalah tulisan yang memiliki nilai positif di mata pembaca. Nilai positif itu ya pasti didapatkan ketika si pembaca itu merasa puas gitu dengan artikel yang kita suguhkan. Dan yang berkualitas itu gimana ya cara menentukannya? Semakin informasi yang diberikan dalam artikel itu semakin lengkap, maka itu adalah artikel yang berkualitas seperti itu. Apalagi bisa memecahkan solusi yang dibutuhkan oleh pembaca seperti itu. Oleh karena itu membuat artikel itu nggak cukup dengan tulis aja enggak kayak gitu. Kalau misalkan bisa kasih aja video tutorialnya, masukin ke dalam artikelnya. Kalau misalkan nggak bisa, nggak memungkinkan ngasih video, kasih gambar tutorialnya untuk apa namanya, untuk melengkapinya supaya si artikel tersebut jadi berkualitas. Nah, seperti itu. Dan ingat, berkualitas itu juga secara dilihatnya itu ada dua ya, secara personal dari orang yang membaca, dan secara SEO dilihat dari mesin pencari juga ya. Jadi kalian nanti harus melakukan optimasi link internal juga di sana ya. Link internal tuh kayak gimana ya? Kayak gini, tips membuat artikel berkualitas nih. Ketika saya di sini buat artikel berkualitas, saya ngejelaskan secara spesifik di sini karena saya udah bikin artikelnya secara khusus, tips membuat artikel berkualitas. Nah, seperti itu. Yang ketiga, desain blog harus menarik, udah jelas lah ya. Desain blog itu harus menarik, jangan jangan asal-asalan. Taruh misalkan di sini nih saya contohkan seperti ini. Eh Maxipulation misalkan seperti ini nih. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini mah udah bagus nih, ini mah udah bagus, sudah saya edit. Mana ya? Yang asal-asalan tuh. Ini mungkin nih, gue tahu web ID nih. Oke, nah, jadi saya bilang ini asal-asalan, tapi padahal ini adalah template default dari blogernya. Kalau kalian lihat di sini, kalian tinggal masuk ke tema. Nah, di sini ada nih Contempo, ya. Tapi alangkah baiknya kalian menggunakan template lain, ya. Jangan menggunakan template default seperti ini. Kalau bisa ya sih pakai template yang kayak gini, yang kayak saya, atau ya banyak lah pilihannya, kalian bisa nyari di sini nih. Ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse, jadi ini cuman rekomendasi aja. IDN Theme. Ini adalah salah satu website favorit saya dalam membeli template blogger ya. Ada juga Gomsite. Pilihan templatenya bagus-bagus loh. Nah, ini. Apalagi di sini udah dioptimasi SEO sama si pembuatnya ya. Jadi kita nggak terlalu pusing-pusing amat mikirin harus ngotak-ngatik lagi. Seperti itu. Nah, ini Gomsite. Di sini juga saya pernah beli, di IDN Times juga saya pernah beli. Tapi anehnya dari semua yang saya beli, yang saya gunakan itu adalah ini, ya. Template VioMax Redesign. Jadi ini adalah template VioMax yang sebenarnya saya dapatkan itu download gratis gitu dari blog orang. Lalu jadi bukan bukan template yang bener-bener saya beli dari si pembuatnya yaitu Mas Sugeng, bukan. Saya download gratis dari blog orang, lalu saya redesign sendiri nih. Saya tambahin kayak gini, ya. Saya tambahin SVG, ya. Terus saya tambahin juga icon-icon di sini dan didesain semenarik mungkin seperti ini, ya. Eh, Coba kalau misalkan kalian lihat di sini, tampilannya itu udah keren sih. Ini menurut saya ya, ini menurut versi saya.
Coba lihat, perhatikan. Di samping kiri saya pasang iklan, samping kanan pasang iklan, di atas pasang iklan, di sini juga saya nggak menggunakan popular post, nggak pakai widget-widget yang aneh-aneh ya. Saya cuman pakai iklan aja. Di sini juga saya membuat iklan infeed yang sebagus mungkin dan supaya sama dengan apa judul artikel blog saya seperti ini. Lihat. Nah, ini perbedaannya dikit banget. Ini adalah artikel saya, ini adalah iklan. Nah, ini lihat nih, baca. Di sini iklan, warnanya hijau sama ya. Apakah itu melanggar aturan? Saya nggak tahu sih. Tapi kan niatnya bukan menjebak, hanya menyamakan saja seperti itu ya. It's okay. Sampai sekarang juga it's okay, fine-fine aja, nggak ada apa-apa. Itu artinya bagus-bagus aja sih ya. Oke, buat artikel berkualitas, desain blog harus menarik yang ini. Jadi bikin semenarik mungkin ya. Bikin semenarik mungkin. Yang tadinya misalkan saya di blog ini nggak ada mode dark mode, nah sekarang ada mode dark mode. Mode dark mode itu berfungsi untuk supaya apa namanya, ketika ada orang pengunjung yang membaca artikel saya di malam hari itu enak bacanya, nggak sakit karena ada fitur dark mode seperti ini. Oke. Itu dari segi desain ya. Oke, jadi usahakan desainnya harus menarik. Tapi ini berkaitan dengan poin nomor 10 nih. Desain yang menarik juga nggak boleh membebani loading ya. Wajib itu hukumnya. Oke, Speed Insight saya buka aja. Page Speed Google Web Tip. Oke, kita cek ya. Nah, ini kenapa dianalisis, kenapa dicek? Karena ini sangat berkaitan dan ini sangat penting banget ya guys ya. Ini sangat penting banget. Kecepatan blog itu, kecepatan loading sebuah blog itu sangat penting. Mau di versi mobile kayak mau di versi desktop, itu sangat penting saat ini. Jadi ingat, meskipun desainnya sangat menarik, kalian bikin sangat menarik, tapi tetap yang utama itu adalah blog harus fast loading ya guys ya. Oke, untuk saat ini ada penurunan sebenarnya. Jadi kalau nggak salah untuk versi desktop itu saya itu udah mencapai 100%. Nah, untuk versi mobile saya mendapatkan 91. Awalnya itu kalau nggak salah 94 atau 95. Nah, sekarang ada penurunan nih. Coba sekarang saya di analyze ulang ya. Apakah hasilnya tetap sama? Jalankan dengan URL asli. Kita coba. Wajib banget. Pokoknya wajib banget. Desain blog harus menarik. Konten harus berkualitas. Harus menarik juga. Harus bisa memberikan solusi juga. Dan yang paling utama adalah blog harus cepat. Nah, ini. Ya, 94%. 94%. Skornya adalah 94 untuk di versi mobile, dan untuk versi desktopnya 99. Bang, gimana kalau misalkan blog saya itu misalkan cuma 70 atau cuma 60, itu sih nggak apa-apa karena zonanya zona kuning ya. Kalau dari 50 ke atas, usahakan itu jangan 50 ke bawah. Kecepatan loading di versi mobile 30, itu pasti bakalan susah banget, dan ini sangat sangat berpengaruh pada indexing juga guys ya. Kecepatan loading itu. Manfaatkan related post. Nah, ini wajib memanfaatkan related post. Jadi sih sebenarnya related post itu untuk mempertahankan pengunjung. Jadi bukan untuk menambah banyak pengunjung secara organik dari mesin pencari. Enggak seperti itu. Tapi untuk mempertahankan pengunjung yang udah selesai baca artikel, lalu di bawah ada related post, lalu ketika dilihat misalkan related postnya itu menarik atau masih berkaitan dengan informasi yang dia cari, maka dia akan klik dan dia akan masuk ke sana gitu. Oke guys, dipotong dulu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan dalam video ini ada suara-suara terang trong, atau misalkan ada suara motor, ada suara anak kecil misalkan seperti itu, karena saya bikin videonya ini di siang hari ya.
Jadi otomatis bakalan banyak suara yang masuk ke audionya. Ya, oke. Sampai mana tadi? Nah, ini memanfaatkan related votes. Ya, udah jelas, barusan udah dijelasin. Share artikel di sosmed. Ah, ini jelas. Ketika kita nge-share artikel ke sosmed, misalkan ke Facebook, ke Twitter, itu bisa memancing orang untuk masuk ke blog kita lewat artikel yang kita share ke sosial media seperti itu. Jadi hukumnya wajib. Tapi ingat juga, nge-share artikel itu jangan sehari 5 10 jangan. Itu nanti dianggapnya spam. Karena kayak gini, Twitter sama Facebook itu punya algoritma khusus untuk menampilkan, untuk membatasi tampilan apa namanya, link yang di-share ke dalam Facebook atau ke dalam Twitter seperti itu. Jadi contoh kayak gini, ketika kalian ngupload foto biasa, foto kalian lagi aktivitas gitu misalkan, atau kalian selfie nih di jalan, terus kalian upload, yang like itu bisa 100 orang, yang lihat itu bisa mungkin ratusan orang, tapi yang like misalkan cuma 100 orang. Beda nih ketika kalian nge-share artikel, link artikel ke dalam Facebook, maka yang lihat paling 5 orang, 10 orang itu. Karena memang algoritma dari Facebook sama Twitter itu memang kayak gitu. Mereka itu mempunyai filter supaya si si apa, link ini nggak bisa tampil di semua orang seperti itu. Mungkin hanya beberapa orang aja. Algoritmanya itu seperti itu. Oke, jadi kalau bisa sih sehari satu lah ya. Bagi-bagi aja, misalkan satu ke Facebook, satu ke Twitter, satu ke Pinterest. Kalau saya sih sering ke Facebook, ke Twitter, ke Pinterest seperti itu. Ya, sampai ke sosial bookmark. Nah, ini banyak sosial bookmark. Salah satunya adalah Pinterest yang saya lakukan itu ya. Silahkan kalian bikin akunnya, kalau misalkan belum punya silahkan bikin. Submit ke forum. Forum kayak Quora misalkan ya. Silakan submit ke forum kayak Quora, kalian bisa daftar di sana, terus misalkan bikin pertanyaan atau ngejawab pertanyaan orang di sana, dengan mencantumkan link yang mengarah ke blog kalian. Blog walking, nah blog walking saat ini sih nggak, efeknya itu nggak terlalu besar. Jadi kalau dulu itu kita jalan-jalan ke blog orang terus tinggalin komen, jangan lupa kunjungi blog saya ya, nah, seperti itu, bikin komennya seperti itu. Jujur jujur cara itu menurut saya saat ini nggak terlalu efektif, tapi masih bisa dilakukan ya. Tapi nggak terlalu efektif sebenarnya untuk mendatangkan banyak pengunjung juga. Tapi itu masih berpengaruh loh, masih bisa mendatangkan pengunjung dari blog lain lewat blog walking ini. Hanya saja persentasenya kecil ya. Poin ke-16 itu adalah Guedes blog. Nah jelas, Guedes blog itu bisa banget mendatangkan banyak pengunjung. Gimana sih? Lah, yakin itu beneran tuh. Guest post itu bisa mendatangkan banyak pengunjung. Iya, jelas lah. Oke, saya tunjukkan aja di sini. Nih, statistik 30 hari terakhir. Kita lihat yang masuk dari Kompasiana itu adalah 198 orang. Ya, selama 30 hari yang masuk itu 198 orang dari Kompasiana. Coba kita cek kalau misalkan untuk 3 bulan terakhir ada berapa dari Kompasiana. Oh, kebanyakannya ini nih, kebanyakannya dari yang ngejingling ya. Dari Google segini, ya Kompasiana nggak ada. Jadi Kompasiana itu dalam 30 hari terakhir itu menyumbang 200-an pengunjung. Nah, itu saya melakukan guest blog di sana ya. Eh juga di blog lain juga saya melakukan guest post. Jadi intinya dari guest post tersebut kita bisa mendapatkan banyak traffic, banyak pengunjung dari blog tersebut, dan bisa juga mendapatkan backlink berkualitas ya. Poin 17. Cari backlink berkualitas. Oke. Nah, ini udah masuk ke SEO on page atau SEO off page juga bisa. Cari backlink berkualitas. Backlink berkualitas itu adalah contohnya seperti ini. Misalkan saya nulis di Kompasiana. Ya, saya nulis di sini misalkan. Traffic dari Kompasiana itu perharinya bisa ribuan, mungkin bisa puluhan ribu per hari ya. Dan domain authority dari Kompasiana itu adalah sekitar 81 atau 82 menurut MOS ya.
Saya lupa lagi. Dan ketika kita bikin artikel di sini, lalu kita bisa memasukkan link di dalamnya, maka kita dapat backlink berkualitas. Nah, seperti itu ya. Oke, kita login aja pakai akun Google. Oke. Nah, kita lanjut aja login pakai akun Google. Lalu kita masuk ke profil saya. Nah, di sini saya menulis beberapa artikel ya. E-book backlink gratis agar blog banyak dikunjungi. Nah, dilihat sama 89 orang, desain kartu pelajar dilihat sama 3.000 orang, desain CV PSD bisa diedit, dilihat. Nah, ini. Di sini semuanya terdapat link yang mengarah langsung ke blog ini. Jadi, saya mendapatkan backlink berkualitas dari Kompas. Ya, nah, paham ya guys ya? Nah, seperti itu. Oke, lanjut yang ke-18, sematkan video. Jelas, kalau saya itu selalu berusaha setiap kali membuat artikel, maka sesudah membuat artikel saya membuat video untuk diupload ke YouTube dan disematkan di artikel yang saya buat. Itu sangat membantu lagi. Karena kita juga mendapatkan traffic dari YouTube, bisa juga mendapatkan backlink berkualitas dari YouTube ya. Meskipun sifatnya no follow, tapi apa namanya? Itu sangat bagus untuk backlink yang diterima blog kita gitu, itu sangat bagus. Saya juga udah bahkan baru kemarin bikin artikel sama videonya tentang cara mendapatkan banyak traffic dari YouTube ya. Itu traffic yang mengarah ke blog kita gitu. Intinya sematkan video, usahakan selalu menyematkan video, promosikan blog. Promosi blog itu ada beberapa cara sebenarnya guys ya. Ada beberapa cara untuk promosi blog itu. Misal melakukan promosi secara berbayar atau misalkan yang gratisan. Kalau gratisan sih saya suka bikin apa namanya? Saya suka bikin contohnya seperti ini. Galeri Max Ihsan. Nah, Galeri Max Ihsan. Kok nggak ada ya? Ada indeks mungkin. Nah, contohnya misalkan seperti ini, kita lihat. Oh, bukan, ini galeri karya. Harusnya galeri ini, galeri iklan. Nah, ini saya suka bikin yang kayak gini. Lalu ini saya upload ke Facebook, ke Twitter, ke Google juga saya upload. Jadi tujuannya untuk promosi secara gratis. Tapi kalau misalkan kalian punya uang ya silahkan pakai pakai promosi berbayar. Di Facebook ada ya Facebook Ads, di Google juga ada Google Ads. Silahkan kalian promosi di sana ya. Eh, Promosi juga kalau misalkan gimana untuk mendatangkan banyak pengunjung itu lewat promosi itu nggak selalu harus kayak gini secara digital, secara langsung juga bisa. Misalkan di topi kalian bikin tulisan apa blog kalian, atau di baju misalkan bisa bikin tulisan blog kalian, atau misalkan bikin stiker tempel di mobil, tempel di motor, misalkan seperti itu bisa aja kan. Bikin gantungan kunci ya bisa juga. Oke, buat konten abadi. Nah, konten abadi itu wajib. Kalau misalkan blog kalian pengen banyak pengunjung, bikin konten yang abadi. Jangan yang konten kayak berita. Misalkan kalau berita kan, oke hari ini viral, 1 bulan viral, 2 bulan, 1 tahun, itu masih bisa viral. Tapi kalau misalkan 2-3 tahun ke depan, itu otomatis udah mulai apa sedikit pengunjung yang masuk dari berita tersebut seperti itu. Kalau konten abadi itu, contohnya misalkan seperti di blog saya, misalkan saya bikin tentang konten paribasa bahasa Sunda. Nah, itu konten abadi termasuknya, atau evergreen seperti itu ya. Konten evergreen itu selamanya, mau 1 tahun, 10 tahun pun itu tetap bakalan ada yang nyari gitu. Ya, silakan kalian pikir sendiri tuh gimana caranya bikin konten abadi atau evergreen itu ya. Tapi jelas itu bisa banget membuat blog kita banyak dikunjungi banyak orang. Ya, manfaatkan link linier. Nah, ketika kamu membuat artikel, maka ingatlah untuk selalu menerapkan link linier di dalam postingan. Linier sendiri adalah link dipasang pada postingan dan merujuk pada artikel lain. Jadi intinya link linier itu adalah link internal. Contohnya kayak gini link internal itu.
Saya membuat artikel cara agar blog banyak pengunjung. Oke, nah artikel ini cara agar blog banyak pengunjung. Lalu di dalamnya saya membuat saya merekomendasikan satu poin. Cara agar blog banyak dikunjungi itu harus membuat artikel berkualitas. Nah, karena yang dibahas utamanya adalah bagaimana cara agar blog banyak pengunjung, maka otomatis saya harus membuat artikel terpisah cara membuat artikel berkualitas. Nah, si artikel berkualitas itu linknya itu disimpan di artikel cara agar blog banyak pengunjung. Ya, paham? Oke, kalau misalkan nggak paham kayak gini. Eh, Misalkan kalian bikin artikel cara membuat nasi goreng enak, seperti itu. Nah, lalu kalian punya resep rahasia nih, resep rahasia membuat nasi goreng supaya lebih enak. Kalian bikin lagi tuh artikelnya, resep rahasia membuat nasi goreng enak, dan si link dari artikel tersebut disimpan di cara membuat nasi goreng enak. Ya, seperti itu. Itulah link linear. Wajib itu hukumnya, apalagi sekarang setelah update algoritma Google yang terbaru, itu wajib banget ya. Link internal itu untuk dilakukan atau dioptimalkan. Kayak yang ke-22, buat artikel selengkap mungkin. Nah, ini di samping bikin artikel berkualitas juga, artikel tuh harus lengkap. Harus lengkap tuh kayak gini, nggak tulisan aja gitu, kalian ngetik aja gitu, ngasih ngasih pembaca itu cuman tulisan doang, nggak seperti itu. Usahakan ngasih gambar juga, ngasih video juga, atau ngasih hal-hal lain yang sifatnya melengkapi gitu, nggak bikin boring gitu, pengunjung itu nggak boring jadinya. Kayak yang ke-23, buat judul postingan yang menarik. Kayak udah jelas tadi juga udah pernah dijelaskan, judul postingan tuh harus menarik. Jadi kalau misalkan kalau kayak gini misalkan cara membuat donat donat seperti itu, kalian pikirin jangan cara membuat donat gitu. Kalian tinggal di sini aja 20 cara membuat donat lezat. Dan misalkan seperti itu. Oke, maaf, lezat. Nah, jadi usahakan harus menarik perhatian orang. Nah, seperti itu ya. Oke, yang ke-24, perbarui konten lama. Nah, ini jelas konten lama. Kalau misalkan kalian punya artikel di blog kalian, terus sepi pengunjung, sepi yang baca, mungkin ada yang salah. Jadi kalau bisa kalian perbaiki si konten itu supaya bisa mendatangkan banyak pengunjung dari sana ya. Karena konten yang lama yang terus diperbarui itu sedikit-sedikit dia bisa naik di SERP ya. Di search engine itu bisa naik, bahkan mungkin bisa masuk ke halaman page one ya. Dan semakin banyak artikel kalian yang masuk di page one, udah jelas pasti bakalan dapat pengunjung banyak. Nah, ini masalah yang membuat blog sepi pengunjung. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Tidak memiliki identitas yang jelas. Identitas yang jelas blog itu sangat penting ya. Sebuah blog itu harus memiliki identitas. Identitasnya seperti apa yang dimaksud tuh? Nah, ini silahkan baca ya. Site techno aja misalkan. Gitu. Ya, jadi intinya contoh contoh misalkan kayak gini. Identitas yang jelas itu. Blog saya itu namanya Max Ihsan. Max Ihsan itu adalah nickname saya di internet. Seperti itu. Tapi pembahasan utama dalam blog ini adalah tentang blogging. Mau itu tentang blogging, AdSense, SEO, backlink, semuanya yang berhubungan dengan blogging. Meskipun di dalam blog saya itu ada artikel lain, misalkan ada artikel tentang desain PSD atau paribahasa Sunda juga ada. Tapi topik utama yang dibahas itu adalah tentang blogging. Secara otomatis orang tuh mengenal ketika masuk ke blog Max Ihsan, oh berarti ngebahasnya tentang blogging. Atau misalkan ada orang yang mencari tutorial tentang blogger, tentang blogging, maka dia bakalan cari blog saya, yaitu maxihsan.my.id ya. Itu wajib banget tuh, identitas tuh. Jadi kalian harus ngebangun blog kalian itu dengan jelas ya identitasnya. Mau kemana misalnya. Dan usahakan juga jangan jangan asal-asalan ketika kalian misalkan bikin bikin apa nama domain blog kalian misalkan ini tutorial blog misalkan seperti itu, atau tutorial enggak misalkan kayak gitu, tutorial blogging
.com misalkan, tapi isinya yang di dalam ngebahas tentang otomotif, tentang sport, itu kan nggak nyambung seperti itu ya. Jadi identitasnya itu nggak jelas gitu. Usahakan ya yang relevan aja. Kalau misalkan mau gado-gado, saya sarankan nama domainnya mending pakai nama atau pakai nickname ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang membuat blog sepi pengunjung, blog tidak sehat. Nah, di sini saya udah jelaskan blog di dalam artikelnya ya. Blog tidak sehat itu ada beberapa faktor, di antaranya adalah banyak broken link. Nah, ini kalian bisa bisa ngecek nanti di sini, silahkan cari aja backlink, bukan backlink, apa namanya, broken link. Checker. Nah, misalkan di sini kalian tinggal masuk aja nih ke sini atau ke sini, nanti bakalan kedeteksi sendiri. Semakin banyak broken link di dalam blog itu semakin jelek buat SEO ya, dan itu juga bakalan bikin blog kalian sepi pengunjung. Yang kedua, spam score tinggi. Spam score itu sebuah penilaian dari Google, dan kalian bisa mendeteksinya juga di Moz. Untuk saat ini blog saya yang Max Ihsan ini, itu spam skornya itu ada di 5%. Kalau misalkan 20%, apalagi sampai ke 50% ke atas spam skornya, itu wassalam sih. Bakalan blog tuh bakalan susah ke indeks, dan iya jujur aja itu udah dianggap spam sama Google ya. Dan nanti juga saya di sini di blog saya juga udah bikin bagaimana cara mengatasi spam score yang tinggi itu ya. Kayak selanjutnya, banyak link keluar. Usahakan jangan terlalu banyak menyimpan link yang mengarah ke website lain atau ke blog lain ya, seperti itu. Usahakan jangan terlalu banyak. Kalau misalkan dalam artikel kalian memang merekomendasikan, ya udah nggak apa-apa rekomendasikan, tapi jangan jangan masang link link keluar yang situsnya itu punya spam score tinggi atau yang gak jelas. Usahakan yang apa namanya, situsnya itu bener-bener gitu ya. Template tidak fast loading. Nah, itu yang membuat salah satu faktor yang membuat blog sepi pengunjung itu adalah karena templatenya yang loadingnya lama banget. Maka dari itu silahkan kalian baca nih template yang fast loading, atau misalkan kalian cari aja di Google optimasi blog atau optimasi template Biomax. Nah, di sana saya udah bikin tips bagaimana cara membuat template itu fast loading. Tidak menerapkan SEO on page ya, itu ada yang bilang kayak gini, misalkan sebagian blogger itu jangan pikirin tentang SEO dulu ya. Ada yang bilang kayak gitu beneran. Ketika saya nyari bagaimana cara agar blog banyak dikunjungi orang di internet, eh, itu gimana ya? Ada yang bilang bahwa jangan dulu pikirkan SEO, bikin aja konten yang banyak gitu. Percuma kalau menurut saya itu. Asli percuma. Ngapain kita bikin konten yang banyak, yang panjang, tapi nggak paham SEO. Lebih baik belajar SEO sambil bikin konten gitu ya. Bikin konten pelan-pelan sambil belajar SEO, karena SEO itu penting gitu. Percuma kalian bikin artikel tapi artikel kalian ada di halaman 100 Google, ya percuma, karena kemungkinan dikunjungi orang itu sangat sedikit banget itu ya. Beda kalau kalian ada di posisi pertama atau di halaman pertama di peguan ya. Jadi usahakan belajar SEO, meskipun saat ini SEO itu misalkan belajarnya otodidak gitu, dan nggak ada ilmu pastinya SEO itu ya. Jadi kalian bisa belajar otodidak sendiri gitu, dengan melakukan percobaan, melakukan praktek, dengan baca-baca artikel di blog lain, di website lain, atau cari di YouTube juga gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak menerapkan SEO baik on page ataupun off page untuk blog kalian, dalam blog kalian, ya udah jangan ngarep blog kalian banyak pengunjung seperti itu ya. Banyak sih contohnya ya. Dan saya nanti bakalan bikin videonya khusus tentang cara menerapkan SEO on page dan off page yang baik untuk blog gitu. Kayak selanjutnya, tidak membagikan artikel ke sosial media. Jelas sedikit sedikit besarnya ini berpengaruh, karena dari sosmed juga kita bisa dapat traffic lumayan lah. Misalkan kita nge-share ke Facebook, ke Twitter, semakin banyak artikel yang kita buat dan dilihat banyak orang di blog kita, bukan di blog, maaf, di sana apa, di sosmed kita, itu otomatis si traffic itu bakalan meningkat gitu ya. Tidak konsisten update artikel. Nah, ini jelas, misalkan update artikelnya 3 bulan sekali, jangan ngarep blog banyak pengunjung ya. Usahakan kalau bisa sehari itu satu, kalau bisa itu. Tapi kalau nggak bisa,
seminggu satu lah, minimal seminggu satu gitu. Wajib ya. Kalau misalkan blog kalian pengen banyak pengunjung. Oke, nah di sini nah, kesimpulannya ya inilah. Oke. Jadi intinya untuk mendapatkan banyak pengunjung ya ke dalam blog itu sebenarnya gampang. Gampang sebenarnya. Saya aja ini yang kemarin kemarin kena algoritma Google, kena spam, kena updatean algoritma spam gitu. Eh, dari sehari yang apa 300 400 pengunjungnya terus ngedrop ke 30 ke 40 ke 50, sekarang udah mulai bangkit lagi nih. Kemarin ke 169, sekarang udah 26 ya. Jadi udah mulai ada peningkatan lagi. Intinya kalau misalkan kalian pengen memiliki banyak pengunjung, blognya pengen banyak pengunjung, ya wajib update artikel tiap hari, belajar SEO, share artikel ke sosial media. Jangan lupa juga apa namanya, integrasikan antara antara YouTube video ya, video sama konten di dalam blog. Kalau bisa itu disematkan gitu. Jangan jangan ya udahlah bikin artikel aja, saya mau fokus di blog aja. Enggak, saat ini enggak. Saat ini video itu memiliki peran penting dalam SEO blog seperti itu ya. Karena kalau kalian lihat nih seperti ini, broken link checker. Nah, di sini ada bukan 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 ini. Yang ini nih, coba cara membuat donat. Nah, di sini cara membuat donat. Nah, perhatikan baik-baik di sini, semua di sini ada video. Video itu sangat berpengaruh ya. Sangat-sangat berpengaruh. Hanya saja saya juga masih, nanti kita pelajari bareng-bareng nih. Bagusan video yang mana? Video yang diupload langsung di blogernya atau video yang disematkan dari YouTube ke blog seperti itu ya, ke artikel yang ada di dalam blognya itu gitu. Oke, saya contohkan juga seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Jadi ini membahas tentang video yang sangat penting. Nah, di update terbaru Google ya, di Google Search Console itu terdapat halaman video nih. Nah, itu artinya saat ini video itu diperhitungkan dan diindeks seperti itu. Jadi kalau blog kalian pengen banyak pengunjung, wajib hukumnya. Itu menurut saya. Wajib hukumnya kalian bikin video terus disematkan di dalam artikel. Karena itu bakalan bikin apa namanya, circle ya. Bikin circle. Jadi nanti orang yang membaca artikel ketika nggak paham atau kurang paham, nanti dia bakalan lihat video lalu masuk ke YouTube. Terus misalkan ada orang yang ada orang yang ngelihat video kita di YouTube, terus masih kurang paham, dia bakalan masuk ke blog kita lewat link yang disimpan di kolom deskripsi. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya simple banget. Eh, sorry, saya nggak akan bilang simple banget. Karena untuk mendatangkan banyak pengunjung ke blog itu susah-susah gampang. Dibilang susah banget enggak, dibilang gampang banget juga enggak gitu. Jadi intinya kalau misalkan blog kita pengen banyak pengunjung, ya kita harus belajar SEO. Karena percuma bikin konten banyak tapi nggak pakai SEO, ya percuma gitu. Salah satu contoh SEO yang paling penting, yang paling dasar adalah on page. SEO on page ya. Minimal belajar internal link. Usahakan di setiap artikel itu kita menyematkan link yang mengarah ke artikel lain seperti itu. Itu disukai sama pembaca dan sangat disukai juga oleh bot Google gitu, sama search engine ya. Loh, nggak kerasa udah mau sejam aja nih bikin video materi tentang cara agar blog banyak pengunjung itu ya. Jadi tapi gini, yang paling inti dari ini ya, dari tips cara agar banyak blog banyak pengunjung,
menurut saya pribadi, yang paling intinya banget, itu gimana caranya membuat artikel kalian itu ada di posisi pertama. Seperti ini, misalkan cara membuat donat. Usahakan gimana caranya eh, artikel kita itu bisa masuk di sini. Memang memang lawannya berat jujur. Karena di sini ada IDN Times, terus di sini juga ada apa namanya website atau blog lain yang udah membahas itu. Tapi nggak menutup kemungkinan artikel yang kita buat meskipun masih baru gitu, nggak menutup kemungkinan bisa langsung masuk ke sini, ke peguan atau ke halaman 2. Tentunya untuk bisa mencapai ke posisi pertama ini tentunya perlu SEO lain, perlu teknik SEO lain. Kita perlu backlink, kita perlu artikel yang berkualitas juga, ya. Gimana caranya mendongkrak page rank kita atau supaya si artikel itu bisa ada di posisi top 1 seperti itu. Cuman intinya semakin banyak artikel yang bertengger di top 1, maka traffic bakalan makin banyak. Jamin. Pokoknya saya jamin itu. Ketika blog kalian memiliki banyak artikel yang ada di top 1 halaman pertama, maka otomatis traffic blog kalian bakalan banjir. Bahkan mungkin bisa sampai ke ribuan per hari. Dan bayangin aja, ketika misalkan blog kalian punya ribuan pengunjung, maka AdSense kalian pun bakalan ngalir coy. Beneran, AdSense kalian tuh bakalan banyak banget. Nggak kayak saya nih, udah mau sebulan nih, udah tanggal 20 baru dapat 5.000. Ini gara-gara update update kemarin yang sialan banget tuh. Blog saya kena jingling, update-nya keluar, otomatis terdeteksi spam visitor gitu. Padahal kagak ya, padahal itu saya dijailin orang tuh. Nah, seperti itu. Intinya semakin semakin apa namanya konten di dalam blog itu makin berkualitas, makin banyak, SEO kalian makin jago, maka udah jelas pengunjung itu bakalan banyak ke blog kalian. Ya, oke, nggak kerasa waktu udah sejam. Saya rasa untuk konten kali ini, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video tentang cara membuat blog banyak pengunjung ini bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan. Dan ini jujur udah saya praktekkan dan ini benar-benar bisa membuat blog dikunjungi banyak orang. Ya, oke, kayak gitulah. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Untuk yang belum subscribe, ya belepotan dong. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Udah ya, kalian udah subscribe. Terima kasih banyak. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.